warga kerajaan, hiduplah sebagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus, dia wajib sebaiknya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada raja yang mencuci kaki daripada hamba-hambanya, cuma dia. Dan saya masih ingat saudaraku, firman yang sama yang saya sampaikan minggu yang lalu, Mika 6 ayat ke-8. Ini penting sekali. Sebab jangan berpura-pura ataupun ingin tahu, dan Tuhan memberitahu apa yang berkenan pada dia. Yang pertama-tama, hidup dalam keadilan, mispat, sesuai firman. Yang kedua, hidup dengan hesed, yaitu kasih setia. Kasih setia ini dalam perjanjian juga antara suami istri. Dan yang ketiga, kenapa timbul pertengkaran, perkelahian, bahkan perang? Kenapa? Yang satu meninggikan diri, yang satunya rendah diri. Dan timbullah, kalau dua orang gila, baru ada peperangan. Dan firman Allah menunjukkan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya punya dua orang saudara, dan yang satu masih hidup, yang satunya sudah bersama Tuhan. Saya sebut nama mereka. Tidak ada pemimpin pujian KKR lebih hebat di Indonesia dari Yonas Suisa, juara pop singer Indonesia, saudaraku. Suaranya bagus, hebat, orangnya keren, saudaraku ya. Dan kita tumbuh bersama-sama dengan saudara Yonas ini. Dan karena dia punya trofi, yaitu waktu dia jadi juara pop singer seluruh Indonesia. Belum ada idol-idol, belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada kejuaraan, pasti Yonas, sebab saudaraku dia seperti Lionel Richie Indonesia. You know what? Satu hari kalau dia pulang dari pelayanan, di depan itu ada trofinya disorot dengan lampu, saudaraku ya. Dia sangat bangga. Aku ini pemimpin yang hebat, aku ini penyanyi yang paling top, tetapi melayani Tuhan sampai Tuhan berbicara pada dia. Malaikatku paling jelek 1 juta kali lebih bagus dari kau. Engkau melayani aku karena kasih karuniaku. Waduh, saudaraku, dia minta ampun, lalu dia bakar trofinya. Jadi kalau sekarang pulang dan tidak lihat lagi apa yang dia bisa banggakan, dia cuma bilang, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Saudara, saya bayangkan suara saya ini kalau Tuhan pakai untuk presenter dan sebagainya, itu betul-betul triple grace from the Lord. Sebab apa? Pak Krismanus sama kan bilang, Pak Arifin itu suaranya serak-serak mengerikan katanya. Yang kedua, sahabat saya sudah bersama Tuhan, Ade Manuhutu. Siapa penyanyi yang begitu hebat, punya golden records? Saudaraku, wah waktu itu kan masih kaset ya. Waduh, luar biasa, dia punya beberapa golden records di ruang tamunya. Dan saudaraku, dia juga bebas dari affair, orangnya sangat terkenal, dan orang lihat dia rendah hati. Tetapi saudaraku kan tidak lihat yang di dalam. Satu hari dia mengalami kecelakaan, waktu dia pulang rumah, semua golden records-nya hilang, saudaraku. Dan istrinya berkata, aku kan penolongmu, aku bantu kamu supaya rendah hati. Semulai saat itu dia lagi bisa membanggakan dirinya, karena dia melayani Tuhan, bukan karena dia hebat, bukan dia penyanyi paling top, tetapi karena kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati, tapi ingat, semua itu bukan karena kita punya kelebihan, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Karena itu setiap saudara, yuk minta. Sebab Tuhan benci orang congkak, memusuhi orang congkak, orang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang merendahkan dirinya. Walk humbly with your God. God bless you. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Kembali lagi kita ketemu di minggu kedua dari bulan April. Kami senang sekali menyambut Bapak dan Ibu semua untuk bergabung bersama-sama dengan kita di sini, beribadah bersama-sama. Yang mungkin tadi langsung datang ke sini, langsung duduk, mungkin boleh sekarang bersalam-salaman dulu kiri kanan, katakan, saya senang melihat kamu di tempat ini. Iya. Mari sama-sama kita menularkan ya, sukacita yang luar biasa dari Tuhan karena kita boleh ada di hari ini, di tempat ini,
untuk kita beribadah bersama-sama bersekutu untuk memuji dan membesarkan Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Yang sudah bersaat teduh, masing-masing dengan pribadi, saya mengajak kita juga bersama-sama untuk mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami yakin dan percaya di hari ini Tuhan, berkat-Mu yang selalu melimpah bagi kami, berkat-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas satu persatu Tuhan, tapi kami mau membalasnya melalui pujian dan syukur yang kami mau naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, berkat kemurahan-Mu yang selalu ada buat kami. Kami mau membawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan, melalui puji dan penyembahan kami. Ini kami Tuhan bersama-sama bersatu hati untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
kita mau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Segala firman-Nya yang ada dalam hatinya bertumbuh di dalam hati kita. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu berikut ini.
baik bagiku. Dia ada di dalamku dan bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Sama-sama serukan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Sama-sama kita mau katakan lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you and He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Sekali lagi. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Amin. Thank you God, Engkau memang begitu baik bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau kami hadir di tempat ini, kami datang di tempat ini Tuhan. Membawa segala beban yang ada di dalam hati kami. Jadi kami yakin dan percaya ketika kami mau menghadap altar-Mu Bapa, hanya ketenangan, hanya keamanan yang kami dapatkan. Terima kasih banyak Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, membaharui hatiku. Sesuatu terjadi
saat datang di altarnya. Mari datang di hadapannya dengan penuh kerendahan hati, sama-sama kita nyanyi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku dan baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau sujud di hadapan Raja. Segala raja ini kailah, membawa hati kami di hadapan-Mu. Sesuatu kan terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
terjadi di tempat ini. Pembebasan sedang terjadi di tempat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami umat-Mu pagi hari ini. Kami rindu Engkau berbicara Tuhan. Engkau nyatakan perkara-perkara yang masih tersembunyi bagi kami Tuhan. Engkau bukakan Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami siap untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kuasa Tuhan bekerja di saat firman-Mu dinyatakan Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi setiap kami bahkan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap mendengarkan suara-Mu. Sama-sama berkata, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Thank you buat tim Praise and Worship. Yes, hari ini khotbahnya agak berbeda karena kita dari belakang panggung gitu ya. Kalau kita masih dalam tema humility, kerendahan hati gitu ya. Nah kalau kemarin Pastor Anca udah ngajarin kita bahwa Yesus sudah meneladani kerendahan hati. Hai, saya di sini gitu. Nah, katanya Yesus itu mengosongkan dirinya, kemudian melayani dengan kasih, penyerahan total kepada Allah. Nah, saya izin duduk sini boleh? Nah, kira-kira nyaman gak ya? Oke. Yes, saya yang balon kuning itu. Kita udah belajar tentang rendah hati kan ya? Siapa di sini sudah melakukan kerendahan hati? Angkat tangan. Saya bisa lihat dari kamera layar di depan. Oh belum? Oh sudah ada di atas, di belakang. Karonal ya itu. Kemudian siapa di sini yang tinggi hati? Boleh angkat tangannya. Oh nggak ada. Oke. Siapa di sini yang rendah hati? Boleh angkat tangannya. Nggak ada juga. Siapa di sini yang tidak punya hati? Angkat tangannya. Oke, so yes agak unik saya tahu. Supaya dapat perhatian ya, ini tinggi hati nih agak belagu. Kira-kira nyaman nggak ya? Kalau duduk di sini ini kurang nyaman. Apalagi aku suka di sini nih, nyempil-nyempil. Izin permisi Pak. Ribet banget ya hidupnya ya, dung gitu. Terus terganggu nggak? Terganggu gitu ya. Takut pecah, ada yang takut balon pecah? Ya, saya nggak akan pecahin balon, saya nggak suka bunyinya juga. Yes. Hai, pray for me, my dear brother. Buku aku udah di atas belum? Oh udah. Aku perlu ada contekannya. So, kerendahan hati. Oh, belum ada judulnya ya? Judul khotbah aku hari ini adalah guys, hai Kak Jack, maju kena, mundur kena. Nah yang bisa menjawab pasti usianya sama kayak saya atau lebih tua dari saya. Kalau anak-anak zaman sekarang pasti tidak tahu maju kena, mundur kena itu apa. Loh jangan ketawa Wi. Apa? 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 Warkop DKI, Dono, Kasino, Indro. Iya dong gak kedengeran lah kalau dari sini. Maaf ini balon-balon menutupi. Gitu ya. Jadi maju kena, mundur kena. Apa sih maju kena, mundur kena? Nanti kita akan lihat. So rendah hati adalah melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita gitu ya. Rendah hati itu bicara soal bukan melihat diri kita lebih kurang atau bukan melihat diri kita rendah. Tapi lebih kurang fokus pada diri kita. Tidak terus-terus merhatiin diri terus gitu. Nah ternyata, gak kelihatan. Next slide. Nah ternyata, next lagi. Oke. Ini adalah 2 dari kebutuhan manusia gitu ya. Saya pakai 2 karena ini yang paling matter. Ini yang paling penting. Masih kurang? Oh ganggu yang layarnya. Sih? Mengganggu ya. Ini apa? Ini adalah
kesombongan, tinggi hati. Jadi dia akan mengganggu pemandangan orang sekitar, mengganggu pemandangan saya juga sih sebetulnya, gitu ya. Nah, ternyata di setiap kita punya kebutuhan untuk diinginkan dan penting, gitu ya, belonging and significant. Siapa di sini tidak butuh menjadi bagian dari apapun? Nggak perlu dicintai, nggak perlu disayang, semua pasti mau. Seberapa kayanya kita pun kita pasti pengen menjadi bagian dari sesuatu, bagian dari keluarga, punya sahabat gitu ya. Jadi ini penting bagi kita. Kemudian kita juga butuh untuk merasa penting. Udah punya keluarga, punya pacar, punya pasangan, tapi nggak dianggap, nggak pernah didengerin. Kira-kira enak nggak jadi orang yang tidak penting? Nggak enak. Oke. Nah, karena ini kebutuhan, kalau lapar kita tidur, salah ya? Kalau lapar kita ngapain? Makan. Jadi namanya kebutuhan. Kalau kita lagi butuh diinginkan, butuh menjadi bagian, butuh dicintai, butuh untuk menjadi penting, kita akan berusaha untuk mencarinya. Bagaimana caranya? Saya bisa merasa diinginkan, saya bisa dirasa penting. Bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, ada yang namanya ego. Nah, menurut Rasul Paulus, ego manusia itu secara natural sejak jatuh ke dalam dosa itu kosong, sakit, sibuk, dan rapuh. Oke. Nah, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan kita diciptakan dengan satu di hati kita itu. Aku ada gambar hati nggak ya? Next, do I have? No, nggak ada ya? Oke. Jadi di hati kita tuh ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Nggak ada yang lain. Tapi kita sibuk mengisinya dengan hal-hal yang lain. Dibilang bahwa ego manusia itu kosong, sakit, sibuk, dan rapuh. Oh iya, tadi yang berbeda datang hari ini yang berbeda di depan apa? Permen. Berasa kayak mau naik pesawat gitu ya, dapat permen gitu. Apa gunanya permen? Kenapa hari ini saya taruh permen? Oh, supaya jemaat datang banyak? Enggak. Pertama supaya nggak ngantuk. Kedua, mungkin yang saya bawakan adalah pil pahit, ya. Jadi untuk melipur lara saya berikan permen biar agak sedikit manis gitu ya. Bisa menerima pil pahitnya dengan baik gitu. Karena pil pahit ini harus saya telan dulu. Ya, dari dalam proses menyiapkan bahan ini, oh banyak sekali kesombongan yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saya. Nah, jadi kalau rendah hati kita udah tahu bahwa lawannya rendah hati adalah tinggi hati atau sombong. Dan itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, oke. So pertama kosong. Kita diciptakan serupa dengan segambar. Kita diciptakan dengan kerinduan akan ada Allah. Kita isi dengan segala macam yang lain. Kita sibuk mengisinya dengan pelayanan kita. Kita sibuk mengisinya dengan SPSI, MPSI, psikolog klinis, terapis, hipnoterapis, apalagi ya. Semua kita pasangin tuh embel-embelnya di belakang gitu ya. Tapi tetap nggak ada kepuasan. Kita dari gaji 2 juta, 3 juta, 15 juta, 70 juta, 135 juta, 200 juta. Tetap nggak puas. Mulai ganggu nih dia. Ya kan? Kita sibuk ngisi. Seperti perut. Kalau perut itu diisi oleh angin dan asam lambung, rasanya apa? Kembung. Kalau kembung, kalau ditekan either atau dut gitu ya. Kalau udah diisi makanan, perutnya penuh, bukan kembung.
Nah, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita dan kita satu-satunya adalah Tuhan, itu kita penuh. Tapi kenyataannya, walaupun kita tahu teorinya, walaupun kita tahu isi Alkitabnya, tapi terus kita mengisi dengan hal-hal yang semu. Sehingga kayak begini. Ini dikatakan bahwa sebetulnya ego kita itu kosong. Tadi saya mencoba duduk gitu ya. Terganggu kiri kanannya. Aku juga jadi gak nyaman gitu kan ya. Bukankah setiap hari kita merasakan itu? Ada di sini yang satu harinya tidak pernah mengeluh. Sama sekali gak pernah mengeluh. Dalam satu hari. Gak usah jauh-jauh. Pagi ini keluhan pertama apa? Hah? Pagi ini keluhan pertama apa? Suami bangun terlambat, anak-anak belum siap, ini Maxim kok tidak datang-datang, ini balon juga tadi terlambat datang gitu kan ya. Janji jam 8 udah hampir jam 9 dia baru muncul gitu kan. Yang dititipnya jadi panik gitu, udah emosi dia. Every day, setiap hari, pasti kita ada kesalnya, betul gak? Itu karena apa? Karena orang-orang di sekitar kita toksik? Enggak, karena ini loh. Ego kita kebesaran. Ego kita itu lagi kembung. Kebesaran, jadi kalau setiap kali kena orang, sakit, jengkel, kesal. Tapi kita bilangnya apa? Memang dasar toksik aja tuh orang. Dia kurang rohani, dia kurang ini gitu. Makanya dibilang bahwa jangan sibuk cabut selumbar, jangan sibuk cabut selumbar di mata orang lain, balok di mata sendiri, cabut dulu. Ini saya sengaja pakai kuning dan menyala, jadi kelihatan. Tapi sebetulnya yang namanya ego ini tidak terlihat. Percayalah bahwa ego itu sukanya bersembunyi. Dan bahkan kita tidak sadar saat kita memikirkannya. Tidak selalu sadar gitu ya. Kita merasa yang kita lakukan itu baik. Misalnya nih contoh. Stefan, Tuhan berkata pada saya, kamu sedang melakukan dosa, gitu ya. Saya merasa itu adalah kebenaran yang harus saya sampaikan. Sadarkah kita bahwa sebetulnya terkadang ada ego di balik itu? Yang ketika orang lain terlihat jelek, saya terlihat lebih baik. Ketika kita merasa bahwa kerohanian kita lebih baik daripada orang lain, kita bisa melayani lebih baik daripada orang lain, itu egonya sedang ngintip-ngintip. Kita gak sadar karena dia sangat halus. Ego itu dosa pertama, ya kan? Pride, kesombongan itu dosa pertama. Siapa yang pertama jatuh dengan kesombongan? Lucifer. Karena dia ingin menyamai dirinya dengan Allah. Dan itu yang sering kita lakukan. Sudah berapa minggu ini kita seru banget bahas soal kerendahan hati. Akhirnya kita menertawakan diri kita sendiri. Itu salah satu praktek yang bagus untuk mematikan ego adalah mematikan kesombongan adalah belajar untuk menertawakan diri sendiri salah satunya. Kita berpikir bahwa kita rendah hati. Ternyata kita tinggi hati. 2 hari lalu mungkin, boleh dibantu dek? 2 hari lalu itu aku berpikir sambil mikirin kan ya. Ini lagi mau ngomongin soal ego soalnya kan. Ngomongin soal pride dan kerendahan hati. Jangan di syuting dong, kan malu ya. Oh iya, ada di dalam baju. Yes, oke. Ini rencananya extra mile, tapi ternyata meribetkan diri sendiri. Jadi
Ketika kita punya kesombongan, kita sulit untuk mengakui dosa, gitu ya. Jadi kalau ditanya dosamu apa? Apa ya? Susah. Apalagi kalau kita hamba Tuhan, maaf, tuntutan dari jemaat itu besar banget ya. Nggak harus hidup kudus, bahkan mungkin lebih kudus dari Allah gitu kali ya. Jadi kita ada tekanannya sendiri gitu. Nah saya adalah tipe orang yang introvert, nggak terlalu suka berurusan dengan orang lain yang gimana-gimana, nggak suka small talk, jadi saya selalu di belakang layar. Jadi untuk ada di sini itu perlu perjuangan gitu. Nah saya menyadari bahwa dari awal tahun aja, saya kan tadi tanya satu hari keluhnya apa. Dari awal tahun, terus saya baru mikir mungkin itu maksud Tuhan ya, supaya bisa ngajarin ini kali ya. Dari awal tahun itu saya kesal. Mudah sekali kesal. Terus saya mikir gini, mungkin ini bawaan tanda-tanda mau menopause kali ya. Jadi tuh bawaannya jengkel aja gitu ya. Kayaknya ada orang bikin perkara aja terus gitu. Sampai Tuhan ini apa gitu, gali, journaling, gali. Dan saya suka bilang gini, lah aku itu gak pernah ngapa-ngapain, aku itu gak pernah menyentuh dia, aku itu gak pernah berperkara, gak pernah kasih yang jelek-jelek, semuanya yang baik-baik aja. Kok bisa sih dia melakukan itu kepada aku? Kan aku gak bikin apa-apa. Di sini yang baik mana, yang jahat yang mana? Saya pikir saya baik. Terus Tuhan bilang, weh itu gak rendah hati juga weh. Kenapa? Karena saya menaruh nilai saya di atas. Harusnya karena saya sudah melakukan semua kebaikan ini, kamu gak boleh loh memperlakukan saya seperti itu loh. Kan saya di sini. Selama ini kan kita lihat ya kalau sombong itu baru saya nih. Enggak, aku di belakang layar. Disuruh khotbah bolak-balik, enggak usah. Ih, saudara-saudara ternyata itu juga sombong. Ternyata itu juga tidak rendah hati. Ketika saya takut berada di sini, ya TV next, nggak rendah hati loh kalau kamu nggak khotbah loh. Kalau saya, karena kalau ada di sini, resikonya apa sih? Tidak diterima, ditertawakan, malu, semua takut. Berarti yang menjadi Tuhan bagi hidup saya, kalau ingat khotbah sebelumnya, yang menjadi Tuhan dalam hidup saya siapa? Saya. Kan dibilang bahwa harusnya dalam segala hal, biarlah terangmu menyala dan dilihat orang. Biarlah perbuatan baikmu itu membuat Allah dimuliakan. Tapi kita sama budaya diajarinnya apa? Kalau kamu jago nggak usah unjuk-unjuk diri. Sembunyi saja di belakang. Padahal tahu nggak ketika kita melakukan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Ketika kita dipercayakan dalam suatu pelayanan ataupun di dalam pekerjaan, ketika kita bisa mengerjakannya dengan baik, itu adalah worship. Itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi worship itu bukan hanya waktu menyanyi lagu, bukan hanya waktu menari, tidak. Worship adalah dengan kehidupan kita ketika saya melakukan bagian saya dengan baik. Itu adalah worship. Bisa gak orang kerja di gereja tapi gak worship? Bisa. Ketika yang dibawa adalah distraction, kehancuran, gosip kiri kanan, berantem kiri kanan, itu tidak memuliakan nama Tuhan. Tidak worship, tidak menyembah Tuhan. Jadi menyembah bukan hanya dengan menyanyi gitu ya. Menyembah dengan kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala waspada karena hati menentukan segala pilihan hidup. Itu terjemahan Saudara Indonesia. Kalau bahasa Indonesia masa kini dia bilang jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kita tahu tadi bahwa di dalam hati manusia itu ada kesombongan. Gitu ya. Dia melembung besar tapi dia kembung bukan penuh.
kita sibuk mengisinya dengan hal-hal pencapaian-pencapaian, kemudian kita kesal, kita punya rasa sakit ketika tidak dihargai. Ketika opininya diberikan tapi kemudian tidak dipakai, ketika sarannya diberikan kemudian diabaikan, ketika yang lain dapat jadwal kok saya nggak dapat jadwal. Sakit nggak? Sakit. Mengganggu nggak? Mengganggu. Dan seringkali karena secret, karena selalu tersembunyi, kita tutupin dengan hal-hal rohani lainnya gitu ya. Yang seakan-akan baik. Padahal motivasi di dalamnya tidak. Kenapa seorang melayani firman, melayani di gereja? Atau kenapa Bapak Ibu datang di hari Minggu? Ada yang bisa bantu? Hari ini datang untuk apa? Absen? Kasih panas kursi? Ataukah supaya I feel good? Saya merasa baik tentang diri saya bahwa saya adalah orang Kristen yang baik. Nggak bisa jawab. Udah mulai pahit belum pilnya? Belum ya? Kenapa kita datang di gereja? Supaya yang single bisa menemukan jodoh? Atau supaya Tuhan memberkati bisnis kita? Pernah nanya, kenapa setiap hari Minggu harus datang ke gereja? Udah ada jawaban belum? Belum ada? Oke, kita tanya dalam hati ya. Yeremia 17 ayat 9 berkata, hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Saya suka terjemahan Good News Bible versi UK. Who can understand the human heart? There is nothing else so deceitful, it is too sick to be healed. Siapa yang dapat memahami hati manusia? Tidak ada yang lain yang paling licik, cuman dia nih yang paling licik. Dibilang terlalu sakit untuk dapat disembuhkan. Kayak impossible nih mau menyembuhkan hati manusia, saking liciknya. Karena even kita suka gak tahu. Tadi balon kelihatan. Tahu nggak kalau balon di dalam kita itu seringkali membesar dan membesar dan membesar, tapi kita nggak sadar. Kita pelayanan sibuk. Saya pernah dengar kesaksian hamba Tuhan, aduh sorry aku sibuk banget gitu. Pelayanan banyak jemaat-jemaat dari gereja lain itu yang datang konseling ke saya. Saya konseling sampai jam 2 pagi. Loh, buat apa konseling sampai jam 2 pagi? Pertanyaannya, apakah itu niat menolong atau sebetulnya lagi mengisi kekosongan diri itu loh? I can do it all. Me. Oh jadi hamba Tuhan gak boleh pelayanan? Boleh. Tapi baca Alkitab deh. Habis Tuhan Yesus ngurusin berapa ribu orang, capek. Kita ke seberang yuk, istirahat. Ambil waktu tenang. Nah ini dombanya dan domba yang lain dan semuanya mau diurusin sampai jam 2 pagi, konseling aja terus. Saya aja psikolog saya membatasi, maksimal 3 itu udah mentok buat saya. Kirain dengerin orang enak, capek loh. Masalahnya dengernya gak pakai kuping kan, pakai otak, pakai mata, pakai semuanya. Capek. Tempat sampah aja kalau udah penuh kan udah berhenti ya, kecuali di sini ya, suka di gitu. Ikut pelayanan ini, pelayanan itu, bikin ini, bikin itu. Oh, charity di mana-mana. Setiap kali kalau aku ulang tahun, aku sukanya berbagi dengan anak-anak panti asuhan, gitu. Tapi kemudian fotonya ada di mana-mana. Pertanyaannya, motivasinya apa?
Just to feel good, cuman buat rasa, aku orang yang baik. Orang yang rendah hati itu panjang sabar, tidak sombong, suka berbagi, suka mentraktir gitu ya. Kok lu posting-posting sih kalau kayak gitu? Loh, gak apa-apa. Supaya bisa mengajarkan semua orang untuk ikut berbagi gitu. Is it true? Pertanyaannya. Saya mau kita belajar dari Rasul Paulus. Paulus ini adalah orang hebat gitu ya. Yang luar biasa sebetulnya, yang sebelumnya namanya Saulus. Dan dia adalah salah satu dari orang Farisi yang jago banget soal Taurat dan lain-lain, dan kemudian membantai orang lain. Dia pikir bahwa karena imannya, aku membela Tuhanku, jadi saya bantai orang-orang. Proud, kesombongan bisa membuat kita punya motivasi yang salah. Kita pikir kita benar. Kita pikir apa yang kita lakukan itu udah yang paling bagus. Suci lagi, membela nama Tuhan gitu kan ya. Amsal bilang segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menjadi penguji hati. So awalnya itu yang dilakukan Saulus. Kemudian setelah dia bertemu dengan Kristus, setelah ada pertemuan dengan Bapa ketika matanya dibutakan gitu ya dalam perjalanannya itu, dan dia berproses. Saya suka sekali di 1 Korintus 4 ayat 3-4. Dia bilang gini, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak ku hakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ini saya baca versi firman Allah yang hidup. Bagaimana halnya dengan saya? Apakah saya seorang hamba yang baik? Pendapat saudara mengenai hal ini atau pendapat orang lain, bahkan pendapat saya sendiri pun tidaklah menjadi soal bagi saya. Saya merasa hati saya bersih. Tetapi itu pun bukan bukti yang mutlak. Tuhan sendirilah yang akan memeriksa saya dan menentukan apakah saya seorang hamba yang baik atau bukan. Nah sekarang kali kita suka terjebak dengan standar orang lain dan standar diri sendiri. Standar papa mama, kamu harus jadi dokter ya nak, kalau besar ini satu klan kita dokter, jangan kamu yang lain. Nanti bikin rusak klannya jadinya gitu kan, kita gak bisa bilang the doctors gitu, gak bisa gitu. Jadi jangan jadi yang lain, harus jadi dokter misalnya, ngotot. Kita sibuk memenuhi standar orang lain. Cantik itu yang seperti apa? Siapa sih ini perempuan yang tidak pakai makeup hari ini? Tidak pakai bedak, aku gak pakai bedak, saya pakai lipstick. Kenapa? Kenapa kita pakai makeup? Kenapa kalau di panggung ini harus berwarna, bibirnya harus merah supaya kelihatan? That's the standard. Betul? Standar jadi orang Kristen apa? Datang doa malam, ikut tim doa, ikut tim praise and worship. Apa lagi? Standar pelayanan yang hebat adalah ketika pegang mic di mimbar. Dan harus di pusat, bukan yang di cabang. That's the standard, betul? Dan tanpa sadar, kita melakukannya. Sama saya tadi kan dibilang, hati manusia itu sakit banget, licik hatinya. Bahkan kita sendiri pun gak ngeh. Kita sendiri tidak tahu loh. Kita sendiri tidak tahu. Kita pikir kita benar, padahal kita tidak benar. Hati manusia itu licik, kan Alkitab yang bilang ya, bukan saya yang bilang, jangan marah sama saya. Alkitab yang bilang hati manusia itu licik, saking liciknya sampai kayaknya hampir gak bisa loh diobatin nih.
Nah, si Paulus ini hebat kalau mau dibandingin sama yang lain mungkin walaupun tetap ya mereka belajar sama Tuhan Yesus ya. Tapi dibandingin yang lain kan nelayan. Kira-kira nelayan bahasanya gimana? Sama orang yang S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Beda kan? Bahasanya jurnal keluar gitu ya. Ada kutipan-kutipan gitu. Untuk bisa nyambung itu kan kadang-kadang juga susah. Di dalam Timotius dia bilang gini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Pernah mengakui itu? Siapa orang yang paling berdosa di ruangan ini? 1, 2. Udah habis kena pil pahit jadi angkat tangan. Kalau tadi aku tanya siapa orang berdosa, nggak ada yang mau angkat. Kapan terakhir kali kita mengaku kita berdosa? Yang khusus dosanya, ya setiap hari kita berdosa. Tuhan aku punya masalah nih Tuhan, aku berdosa nih gak bisa lepas drama Korea nih. Kalau sekali nonton harus bermusim-musim. Betul loh? Gak bisa kan nonton 1 episode? Gak enak, gantung lagi. Pas yang bikin pinter, berhentinya pas yang aduh gitu kan. Wah gak bisa harus tunggu nih. Akhirnya kaget-kaget, udah jam 5 pagi gitu. Seorang hebat kayak dia bisa bilang aku yang paling berdosa. Tuhan datang buat nyelamatin aku juga. Nah Paulus tidak menggantungkan identitasnya pada sin-nya dia. Ataupun, jadi Paulus tidak menggantungkan nilainya itu pada dosanya ataupun pencapaiannya. Dibilang, aku gak terlalu peduli sih sama kata kalian. Aku bahkan tidak peduli dengan pikiranku sendiri. Seberapa banyak dari kita yang gak peduli sama kata orang, tapi gak bisa tidur karena pikiran kita sendiri. Bodoh lu, harusnya tadi lu gak kayak gitu, aduh itu gagal banget, aduh, angkat tangan ngaku dalam hati aja. Beban kan ketika harus menghidupi standar orang lain ataupun standar diri itu beban. Aku suka dia bilangnya gini, mana catatanku? Kesombongan menggerutu pada segala hal. Tetapi kerendahan hati dapat dengan gembira menerima atau dengan sukacita menerima hidup sebagai anugerah. Orang yang sombong menggerutu pada segala hal. Pertanyaan saya tadi kan, setiap hari ada yang kita keluhin enggak? Ada. Ada yang kita gerutukan. Jadi kita sombong atau kita rendah hati? Sombong. Dia bilang rendah hati dapat dengan sukacita, dapat dengan gembira menerima hidup itu sebagai anugerah. Harus ketemu dengan orang yang menjengkelkan ini. Oke, berarti ada kesempatan. Untuk 1 saya belajar, untuk 2 saya mungkin bisa menginfluence dia. Kenapa aku bilang free, bebas, ringan? Karena dia gak gantungin penilaian diri, keberhargaan diri tergantung orang di sekitar. Aku udah berbuat baik, kok dia berbuat jahat? Gak peduli, ya berbuat baik ya karena berbuat baik aja. Melayani ya karena memang sayang sama Tuhan aja. Mau membantu orang 1 juta bantu aja, dia gak balikin ya udah. Kan udah tahu. Dia datang tiap tanggal 10 pinjam 100 kah dan tidak pernah kembali 100-nya. Biar nggak keganggu dengan itu, oh ya udah tahu kayak begitu, ya diterima. Either kita bisa bilang sorry, I don't have, atau ya udah kasih tanpa harus kepikiran. Tapi yang sering kali kita lakukan apa? Kita numpukin dan kita kesal. Dia lagi.
So Paulus ngajarin kita kuncinya adalah standar kita, nilai kita tuh digantungkan sama Tuhan. Cuman Tuhan. Kita jangan menghakimi diri kita sendiri, kita gak peduli dengan penghakiman dari orang lain. Tapi bukan gini ya, ada yang kayak gini. Oh iya ada sih yang kadang-kadang mengkritik saya. Terus saya gini, dia paling jealous sama saya, ya udah. Itu bukan rendah hati, itu sombong. Rendah hati ketika dikritik, oh iya. Oke, aku cek dulu. Ada yang perlu aku rubah di mana? Apa yang bisa aku pelajari? Itu rendah hati. Kebanyakan dari kita gimana? Awal-awal nih ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di YouTube, kita kan tulis namanya cuma Pastor Stephen Halim, PS Cynthia gitu ya. Kita nggak masukin tuh PDP, PDM, PDT, enggak. Dan kita nggak masukin SPSI, MPSI, psikolog klinis, terapis ini, terapis trauma, kita nggak masukin. Kenapa? We are equal. Itu untuk membantu kita, yang para hamba Tuhan yang ada di sini, dan membantu jemaat sekalian. Supaya kita juga belajar untuk tidak tinggi hati. Jujur awal-awal tuh sempet yang naik di sini ya Bapak Ibu ya, bukan kesenangan. Gitu ya. Bukan naik ngomong, bukan. Apalagi tipe saya yang introvert, bukan. Ini perlu perjuangan gitu ya. Tapi kadang-kadang sebagai manusia nih, dengar siapa sih yang khotbah? Anak-anak kecil yang khotbah. Kita ini udah para profesor atas profesor lagi. Kita udah second hand of God gitu. Misalnya. Jujur itu awal jadi kepengen apa tuh gak? Oh sabar, tunggu saya sekolah S3 dulu. Saya sekolah S3, terus saya S2 lagi yang lain-lain semua. Jadi abis itu nanti sepasang jadi satu ini bisa penuh dengan saya punya titel-titel. Karena kesal. Tapi aku kesel karena apa? Karena ternyata aku gak rendah hati. Aku gak usah pointing figure ke mereka yang ngomongin. Tuhan tuduh ke saya, kamu gak rendah hati. Gak bisa gini, udah pasang aja deh psikolog gitu biar orang pada takut gitu kan. Tapi motivasinya buat apa? Karena aku terluka, ego aku tadi terluka ketika tidak diterima. Ketika dibilang, khotbahnya gak teologis, anaknya mau tahu apa? Mau ngomongin hubungan tahu apa? Belum nikah gitu kan. Bisa egonya terluka gak? Bisa. Bisa. Kami manusia. Kalau ditusuk masih keluar darah gitu ya. Masih bisa bertahan? Masih. Thank you. So ego itu kembung, bukan penuh. Orang yang tinggi hati itu kembung, bengkak, bukan penuh. Karena kalau perut kita penuh kan kita gak bilang, habis makan perut saya bengkak, kan gak bilang gitu. Bengkak berarti ada sesuatu yang salah, ada penyakit gitu kan ya. Nah, karena waktu saya tinggal 10 menit, saya pengen kita bikin ini aja. Cross check hatinya, boleh ya? I have question. Apakah Anda memandang orang lain lebih rendah, lebih kurang rohani, kurang pintar, kurang cantik, kurang dibandingkan dengan Anda? Centang sendiri ya. Yang kedua, apakah Anda menghakimi orang lain berdasarkan pilihan gaya hidupnya yang berbeda dengan standar Anda? Kalau aku mah rajin ke gereja, dia mah datangnya kalau Paskah doang sama Natal. Itu lagi menghakimi. Kok bisa sih sekolahnya di situ, bukan sekolah di sini? Kok bisa sih gaya hidupnya kayak gitu? Padahal nggak sesuai loh sama keuangannya.
dia mau ya bergaul sama orang-orang itu? Kan sukunya beda. Kan mereka orang-orang gak berpendidikan. Atau apakah Anda sering mengkoreksi orang-orang yang ada di sekitarmu? Kurang bagus itu, salah ini, benerin yang itu. Jadi begitu masuk isinya koreksi aja, pokoknya dia yang paling benar gitu. Apakah Anda menghabiskan waktu lama untuk penampilan fisikmu? Tadi mau ke gereja ganti baju berapa kali? 5-6 kali, ada yang sudah senyum-senyum sana. Kalau pasang alis berapa lama? Enggak, itu tidak menentukan tinggi hati atau enggak. But I have a friend yang tidak bisa keluar rumah, cuma mau ke warung sebelah beli telur. Tidak bisa keluar kalau nggak pakai makeup. Ketawa, tapi itu happen. Saya punya teman yang kalau saya, nonton yuk, wah nggak bisa. Kenapa? Berhabis keramas. So, butuh 3 jam. Ngapain aja aku bilang. Harus diangin-anginin pakai bukan, pakai handuk dulu, kemudian hair dryer, kemudian ditong. Jadi butuh 3 jam. Oh ya udah habis filmnya nggak usah. Nggak bisa keluar. Bukan kayak ini belenggu. Saya nggak anti makeup. I don't makeup. Saya tidak makeup karena saya tahu saya perfectionist, which is salah satu kesombongan juga. Jadi kalau pakai eyeliner, pernah lihat mungkin di Instagram ya, yang eyeliner sini lebih gede, akhirnya saya harus bikin sini juga. Terus jadi kalau mau makeup, saya harus makeup 3 hari sebelum acara. Karena nanti sehapus gitu ya. Jadi buat saya udahlah. Ya kadang-kadang pakai bedak, pakai lipstik aja biar kelihatan kayak ada makeup. Ya untungnya ada pewarna alami yang di pipi saya selalu merah. I don't do makeup bukan karena saya anti, tidak. Karena saya tahu saya akan, ini kok belum, jadi stres gitu. Walaupun sekarang udah ada cushion powder yang kayaknya menutupi semuanya gitu. Saya nggak bisa. Nanti saya bisa gini terus berasa kayak ada something on my face gitu ya. Jadi kepikiran. Jadi rather not gitu. Tapi kan ada yang gitu ya, butuh waktu berjam-jam. Nanya untuk memilih mau pakai baju apa. Tadi saya ke kantor, di rumah saya cuma gini, Dek gue pakai pink atau biru? Dia bilang biru, ya udah gue pakai biru, udah selesai gitu. Apakah Anda bangga dengan jadwal yang penuh? Lihat jadwal gue penuh loh. Nggak ada tenaga lagi loh, udah keisi. Dan itu yang kita lakukan. Dan ponakan-ponakan aku tanpa sadar merasa bangga juga kalau dia tahu nggak anti hari ini tuh aku les ini. Karena dia merasa apa? Orang tua sibuk. Berarti aku udah mulai dewasa nih. Karena aku udah mulai sibuk. Kita nggak sadar kita ngajarin itu. Jangan kayak gitu ya, nanti dilihat orang jelek. Apa yang kita ajarin? Kita ajarin anak peduli sama apa kata orang. Karena hidupmu tergantung dari itu. Ya kita gak slordre juga, gak sembarangan. Kita kan representative of Christ. Ya kan, sebagai duta tuh gimana sih? Ya gak mungkin gue naik mimbar kayak gini juga gak mungkin gitu kan. Udah rapi belum? Pernah gak merasa lagi jalan di satu ruangan gitu, and then merasa bahwa semua mata memandang saya? Sering kan? Atau cuma aku aja? Cuman saya yang tinggi hati nih rasanya. Kan kadang-kadang gitu ya, kita merasa bahwa semua mata melihat kita gitu. Pas aku buka mata, enggak tuh semua pada sibuk sama handphonenya, apa segala macam. Tapi saya merasa sendiri, that's what we feel, betul? Kayak center of attention, ini center gak? Center of attention, it's me. Tanpa kita sadar. Kita pikir kalau rendah hati, kalau malu, terus kalau sungkan, itu rendah hati. No, itu juga tinggi hati, sama. Tuhan taruh di sini. Nah, nilaimu segini ya. Oh enggak Tuhan, aku di sini kok. Enggak, nilaimu tuh di sini. Oh enggak Tuhan, nilaiku di sini.
Ini Tuhan yang taruh kita di atas. Terus kita merasa kita yang paling tahu. Tidak, saya tuh di lantai tempatnya. Berarti saya lebih hebat dari Tuhan gak? Saya ngatur Tuhan, saya yang lebih tahu bahwa posisi saya di bawah, bukan di atas seperti kata Tuhan. Sombong gak? Sombong. Jadi mulai sekarang kalau ada yang sungkan-sungkan, tidak mau minta tolong dan segala macam, Anda tidak rendah hati. Gitu ya. Apakah Anda didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan validasi atau persetujuan orang lain? Bikin sesuatu supaya orang kasih pujian, hebat kamu ya. Bikin sesuatu supaya orang kasih apa? Kasih angka 5 ya, apa sih? Rating 5, star 5, bintang 5 ya. Kita sibuk, kita pelayanan, bingung mau pilih bajunya, segala macam. Supaya apa? Supaya diapresiasi orang. Apakah Anda suka berargumen, selalu harus mengutarakan pendapat Anda? Ada pertemuan, nggak punya pertanyaan, tetap harus bertanya, tetap harus ada suaranya, supaya kelihatan pintar. Apakah secara umum Anda merasa menjadi orang yang paling benar? Nggak bisa, harus ini, pakai cara ini lebih betul. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk mengakui kesalahan Anda? Apakah Anda kesulitan untuk mengakui dosa Anda, dosa spesifik? Tuhan ampunin aku karena aku masih sombong. Tuhan ampunin aku susah berhenti makan. Tuhan pernah gak? Atau Tuhan ampuni aku atas dosa-dosa aku. Pokoknya standar aja Bapa kami yang dalam surga dikuduskan namamu. Jadi ada template-nya kalau doa. Tapi gak benar-benar ngakuin my specific problem is what? Apakah Anda adalah orang yang sensitif, mudah terluka, mudah tersinggung? Apakah Anda mudah mengelak atau menyerang ketika ada masukan ataupun kritikan? Apakah Anda suka mengontrol orang lain? Oh, ada yang guyu. Kenapa, Wi? Kamu kok ketawa? Mengaku atau mengingat seseorang gitu kan? Karena ada yang kayak gitu, waktu ditanya, enggak aku gak suka ngontrol. Tiba-tiba, kamu gini aja. Lah, apakah Anda suka memotong pembicaraan orang lain? Ini dosa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sama-sama. Ya di meetingnya aku harus, ibu-ibu, satu-satu kalau mau ngomong gitu. Apakah orang-orang di sekitar Anda merasa terintimidasi dengan kerohanian Anda? Mungkin some people say nothing wrong with that. Emang ada yang salah? Salah. Kalau sampai orang terintimidasi sama kerohanian kita, ada yang salah. It's either kita kalau ketemu langsung gini, kamu habis berzina, kamu melakukan ini, nyaman gak orang kira-kira? Kalau sama dia, dia doanya hebat ya 24 jam sehari, gak tahu tidurnya kapan. Dalam tidur pun dia tetap bisa berdoa dia. Ketika orang sudah terintimidasi dengan kerohanian kita atau dengan keberadaan kita, there's something wrong there. Apakah orang-orang di sekitar Anda merasa tidak mungkin untuk menyenangkan Anda? Standarnya dapat 10. Dikasih hadiah salah, nggak dikasih hadiah salah. Dibeliin handphone, kenapa beli handphone yang merek ini? Kenapa beli yang warna ini? Dibantu salah, nggak dibantu salah. Jadi orang bingung mesti ngapain. Apakah Anda merasa khawatir tentang reputasi Anda? Apa kata orang tentang diri Anda? Apakah Anda merasa malu dan sungkan?
Dibilang tadi ya, malu itu rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri sama dengan sombong. Kalau tadi balonnya melayang-layang. Nanti kalau udah 12 jam, nah itu rendah diri. Dia suletoy ke bawah. Jadi jangan salah, orang rendah diri itu sombong. Karena sebetulnya dia juga merasa dirinya besar. Tapi kemudian, jadi gini, kita bangga gak sih jadi orang kaya? Bangga lah. Jadi yang dapat juara 1, bangga lah. Yang suaranya bagus, bangga lah. Yang suaranya bagus ketika pergi bertanding dan bertemu dengan orang-orang yang gila, suaranya jauh lebih bagus dari Anda. Anda bangga nggak? Ketika di Jayapura Anda ada orang yang paling kaya dan kemudian Anda pergi ke tempat lain dan masuk di lingkungan yang ya ampun, tas Hermes yang harganya 500 juta kah, berapa M kah itu dipakai buat tendang-tendang bola gitu ya, nggak penting banget gitu. How do you feel? Bangga nggak? Karena ego manusia, kita bangga kalau kita yang tercantik, terlebih, terhebat, ter. Apakah Anda cenderung mengabaikan hal-hal kecil dan tidak mengucap syukur atasnya? Small things nggak penting. Senyuman orang nggak penting. Hari ini kayak mendung tapi nggak hujan. Jarang ada yang mau, thank you Lord gitu. Nih 2M, wah terima kasih Tuhan gitu kan. Tapi hal kecil enggak, we forget. Ini berlian, wah gitu. Cuman singkong sih ngasihnya. Apakah Anda mengabaikan doa? Sombong nggak? Sombong lah, merasa dirinya bisa hidup tanpa Tuhan, gitu kan ya. Apakah Anda terluka ketika pelayanan? Usaha Anda tidak dihargai, tidak dikenali, tidak divalidasi. Loh itu siapa? Lah, masa nggak tahu? Wakil gembalanya ini punya kakak. Saya bukan wakil gembala. But that's happened right? Kemarin dicontohin sama Ibu April di Woman. Ada yang, sorry tolong bawa ini, aku istrinya gembala jadi gak bisa angkat yang berat-berat. Padahal Tuhan datang untuk melayani, tapi tanpa kita sadar. Kita tuh pengen dilayani. Kesalahan hamba Tuhan dan kesalahan jemaat loh. Kadang tuh hamba Tuhan lagi jalan, ayo kita aja. Bisa jalan sendiri kok, bisa angkat sendiri kok. Gak perlu harus dibantuin kayak begitu. Lagi, apakah Anda merasa rendah diri karena Anda mungkin tidak sekolah tinggi dan mungkin Anda jadi tidak nyaman berada di dekat orang-orang yang berpendidikannya lebih tinggi? It happen banyak di kelas. Kenapa gak bersuara? Tadi aku pengen ngomong, tapi aku gak ngomong. Kenapa? Ya yang lain pintar-pintar di situ. Loh. Kamu gak tahu bahwa ceritamu, pengalaman hidup Anda ketika Anda ceritakan bisa menjadi kesaksian yang luar biasa dan itu bisa Tuhan pakai. Tuhan tidak hanya pakai profesor, yang tidak sekolah pun Tuhan pakai, gak usah. Keledai aja Tuhan pakai. Itu kan pemikiran yang salah. Sombong gak? Sombong. Itu kayak hamba yang dikasih 1 keping lah dia tanam dia kubur di tanah, dia tidak mengusahakannya. Apakah Anda enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan karena takut dipermalukan, takut dilihat bodoh? Apakah Anda merasa tidak nyaman berada dalam satu ruangan dengan orang-orang yang menurut Anda lebih superior, lebih cantik, lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar, lebih? Apakah Anda sulit untuk mengizinkan orang lain membantu Anda? Anda merasa bahwa saya ini mandiri dan saya bisa melakukannya segala sesuatu. Oke, sampai di sini. Udah listnya panjang ya. Maaf, saya ambil waktu sejenak. Pertanyaannya selanjutnya. Udah kan? Udah dicentang-centang ya. Ketika saya membacakan satu-satu,
Apakah Anda berpikir kira-kira pasangan saya tuh centang berapa ya? Kira-kira si A itu centang berapa ya? Kira-kira si B itu centang berapa ya? Ada? Ataukah waktu saya baca terus bilang ini, puji Tuhan cuman sedikit yang saya centang. Tetap masuk dalam kategori tidak rendah hati. Final point, kapan terakhir kali Anda berkata, maaf saya salah? When? Maaf saya salah. 1 bulan terakhir ada? Bukankah setiap hari kita melakukan kesalahan? Bukankah setiap hari kita menyakiti anak kita, suami kita, istri kita? Walaupun sudah lewat 3 bulan pertama dengan memaafkan, kerendahan hati itu berkaitan, gak bisa enggak. Ini key point, ini kunci dasar rendah hati. Tanpa kerendahan hati gak mungkin bisa memaafkan. Tanpa kerendahan hati gak mungkin bisa menerima maaf. Dan ketika kita tidak rendah hati, kita sedang tidak sepenuhnya menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita rasa bahwa hidup kita yang atur, kita Tuhan atas kehidupan kita. So ini pertanyaan-pertanyaan tadi boleh direnungkan, nanti akan saya masukkan di dalam bahan komsel. Jadi buat Bapak Ibu yang belum berkomsel, silakan gabung komsel supaya bisa berproses lebih detail. Itu saja dari saya pagi hari ini. Tuhan berkati. Masih ada permennya toh? Boleh diisap-isap dulu lah ya, supaya tidak pahit banget gitu. Nah, saudara diberkati Tuhan. Jadi sudah checklistnya banyak. Ada yang rendah hati, ada yang masih tinggi hati. Kalau tadi saudara tadi pas datang terus saudara komentar, ini kenapa tukang balon yang khotbah bukan pendeta ya? Salah gereja saya. Saudara lagi tidak rendah hati sebenarnya. Well, terima kasih. Saya pikir mungkin sesuatu yang baru buat kita semuanya. Terlihat mungkin simple, tapi sebenarnya kalau saudara renungkan baik-baik, ada banyak hal yang harus kita renungkan dan sangat dalam. Bahwa kerendahan hati bukan cuma tentang menjadi orang yang biasa-biasa saja, orang punya hati baik-baik aja, semua melakukan dengan mulia, tapi lebih daripada itu. Ada hal-hal kecil yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya tadi centang-centang itu. Waktu kita merasa rendah diri, waktu kita rasa sungkan. Well, Yesus datang ke dunia, dia fokus untuk melakukan kehendak Bapa. Dan untuk bisa melakukan kehendak Bapa, butuh namanya kerendahan hati. Mari kita cek dari kebenaran firman Tuhan hari ini, cek lagi diri kita, apakah saya sudah benar-benar rendah hati? Dan tadi pertanyaan terakhir, apakah saya sudah benar-benar minta ampun sama Tuhan? Maaf, saya salah Tuhan. Saya masih sombong hari-hari ini. Saya masih pikir saya tahu semuanya. Saya mau kita renungkan tadi kembali firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa apa yang disampaikan dialah itu datang daripadamu semata, mengingatkan kami bahwa kami memiliki hati harus memiliki hati yang rendah hati, sehingga kami tidak memikirkan berfokus kepada diri kami, tapi Engkau yang menjadi pusat dalam hati kami. Pimpin kami, tuntun kami, dan biarlah semua yang kami lakukan ke depan, kami belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati.
Karena kerendahan hati kami tahu butuh proses, kami minta Roh Kudus untuk bantu kami, untuk mengingatkan kami, memampukan kami untuk apa yang untuk selalu menjadi pribadi yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui dalam kerendahan hati. Kami ucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum dapat amplop persembahan? Boleh lambaikan tangan yang belum dapat amplop persembahan. Semua sudah? Kalau semua sudah, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan QRIS, ada QRIS, Bapak Ibu bisa scan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Kami boleh ada karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Kami mau memberi berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah berkat yang kami berikan ini menjadi persembahan ini menjadi perpanjangan bagi tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati pekerjaan mereka dibuat berhasil, sehingga dari kehidupan mereka nama Tuhan melayani dipermuliakan. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, raih jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Berkatamu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Ada yang baru pertama kali hadir? Kalau dari wajahnya sih ada, cuma mungkin malu-malu. Ada? Boleh lambaikan tangan? Oke, kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, yang masih malu-malu, kami undang Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum punya tempat untuk tertanam dan bertumbuh, kami undang Bapak Ibu untuk bisa beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami. Selamat datang di Rock Jayapura. Dan kita akan dengarkan pengumuman. Ya. Kita akan dengar pengumuman. Silakan. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani, Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam Rocky dilaksanakan di dua wilayah, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Telah dibuka kelas baptisan batch kedua tahun 2025. Pendaftaran sudah dimulai sampai dengan nanti tanggal 27 April 2025. Sedangkan kelasnya akan dimulai tanggal 4 Mei sampai dengan 8 Juni 2025. Formulir pendaftarannya bisa diambil di ketua komsel masing-masing. Untuk info lengkapnya bisa menghubungi hotline Rock Jayapura.
Ikuti ibadah gabungan Jumat Agung GBI Rock Jayapura hari Jumat 18 April 2025 di Rock Center Entrop mulai jam 9 pagi. Ibadah kebangkitan atau ibadah Paskah akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 20 April 2025 di wilayah masing-masing, wilayah Jayapura dan wilayah Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingatkan lagi, kelas baptisan untuk batch yang kedua sudah dibuka pendaftarannya dari tanggal hari ini, tanggal 13 sampai dengan tanggal 27. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis atau mungkin anak-anaknya yang mau dibaptis bisa segera mendaftar. Kalau yang berkomsel, Bapak Ibu bisa daftar di Ketua Komsel, tapi kalau yang belum berkomsel, belum tertanam, Bapak Ibu bisa hubungin hotline kami atau mungkin nanti hubungin para aset kerja untuk bisa tanya lebih lanjut info detailnya. Dan Bapak Ibu yang sudah berjemaat di sini, yang sudah sering datang, tapi belum berkomunitas, kami undang Bapak Ibu untuk bisa tertanam dalam Komsel. Dan Bapak Ibu, saya pengen rindu tertanam dalam Komsel, gimana caranya? Bapak Ibu bisa lihat ada booth di belakang, ada Ibu dan Bapak lagi pegang di spanduk. Bapak Ibu bisa daftar di sana untuk menemukan tempat yang tepat, komunitas yang tepat, keluarga yang tepat supaya bisa bertumbuh bersama-sama. Dan mengingatkan lagi bahwa Jumat Agung minggu depan, Jumat Agung kita lakukan 1 kali di tempat ini bersama-sama. Jadi ibadah dari Sentani dan Jayapura kita gabung sama-sama, tetapi ibadah Paskahnya hari Minggunya kita di tempatnya masing-masing, di Jayapura sendiri dan di Sentani sendiri. Jadi sekali lagi untuk Jumat Agung jam 9 pagi di tempat ini bersama-sama. Saya rindu Bapak Ibu bisa hadir semua, ajak keluarga kita, ajak orang yang Bapak Ibu lagi jangkau jiwanya supaya kita bersama-sama bisa bertumbuh bersama-sama, memuliakan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi. Itu aja pengumumannya. Saya pikir, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Kudus, kudus, kudus namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang hidup. Engkau Raja damai dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada hari ini, kami boleh melaksanakan ibadah dari awal sampai dengan akhir, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau
kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini menjadi benih yang baik dalam hati kami, sehingga itu bisa membuat kami menyadari diri kami untuk kami hidup dalam kebenaran, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, mencerminkan Kristus yang adalah rendah hati, pemimpin yang rendah hati, yang mau datang untuk melayani umat manusia, yang berkorban bagi menyelamatkan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sehati, kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemimpin, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya diberikan hikmat roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil bukan datang daripada pribadi mereka, tapi keputusan yang diambil datang daripada Tuhan. Biar bangsa ini dibawa sebagai bangsa yang besar, bangsa yang dikenal dunia, bangsa yang membawa perubahan, bangsa yang takut akan Tuhan. Mau berdoa juga buat tanah Papua ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tanah ini pun dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang tidak memikirkan diri mereka sendiri, melainkan memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui tempat ini. Berdoa biarlah hikmat Tuhan, kemampuan Tuhan turun atas mereka, memampukan mereka untuk mereka bisa memimpin dengan tulus dan jujur, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, mereka membawa tanah ini, provinsi ini dalam tangan Tuhan, kota ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga dari tempat ini lahir orang-orang hebat, lahir pribadi-pribadi yang luar biasa yang takut akan Tuhan, membawa perubahan, sehingga menjadi kebanggaan bangsa ini, menjadi jawaban di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Berdoa buat seluruh umat-Mu yang hari ini, gereja ini Tuhan. Berdoa buat Ibu Gembala yang Kau pilih, berikan hikmat, kemarifat dalam kehidupan mereka, dalam hidup beliau, sehingga beliau memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap kami di tempat ini, kami memimpin dengan, kami hidup dalam kebenaran, dan setiap umat-Mu bertumbuh dalam kebenaran, umat-Mu menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan, mau berdoa, biarlah umat-Mu yang hari ini datang dengan beban berat, mereka menemukan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati mereka dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka dibuat berhasil dalam pekerjaan mereka. Kemanapun mereka pergi, biarlah mereka menyaksikan Kristus semata, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan menjadi pengabar-pengabar Injil. Kami akan menjadi representasi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami mau pulang dengan damai sejahtera. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, jadilah terang, jadilah garam untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.